Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Injil Lina Angelia Rei, kelas A2 semester 5 dengan NIM 2014-2010-77, dan saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif dengan dosen pengampu Nurse Vergina Mastur, Eskep Mkep. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penyakit terminal English, yang dimana penyakit terminal ini yang kita kenal adalah suatu penyakit secara medis atau kedokteran tidak bisa disembuhkan lagi, dan penyakit ini terjadi pada stadium lanjut. Dalam hal ini, orientasi pelayanan yang diberikan pada pasien tidak hanya penyembuhan saja, namun juga perawatan yang membuat pasien bisa mencapai kualitas hidup terbaik bagi diri dan keluarga. Nah, kondisi terminal ini umumnya merupakan suatu keadaan sakit di mana tidak ada lagi harapan bagi pasien untuk bisa sembuh menurut akal sehat. Nah, keadaan seperti ini bisa diakibatkan oleh penyakit tertentu atau mengalami kecelakaan. Nah, adapun masuk dalam kriteria yang dapat menjadi batasan penyakit atau yang sudah bisa masuk dikategorikan menjadi penyakit terminal. Yang pertama yaitu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, yaitu golongan penyakit apapun yang sudah tidak memungkinkan secara medis untuk sembuh karena sudah dalam stadium lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu ada stase akhir. Kehidupan dan penyakit mengarah pada kematian sehubungan dengan upaya medis sudah tidak bisa menolong lagi. Nah, kemudian ketiga itu diagnosa medis sudah jelas. Penegakan diagnosa dengan golden standard dengan menetapkan ukuran yang akurat. Nah, keempat yaitu tidak ada obat untuk menyembuhkan. Secara medis seringkali obat yang masuk menjadi tidak mempunyai efek terapeutik. Nah, kemudian kelima, prognosis jelek, kemudian kemungkinan sembuh sangat kecil, yang artinya kemungkinan terjadi kematian sangat besar. Nah, kemudian yang keenam yaitu bersifat progresif, yaitu peningkatan menjadi parah, sangat cepat, dan tidak ada kemajuan untuk bisa sembuh kembali. Yang ketujuh yaitu tubuh sudah tidak cukup menerima efek obat. Nah, adapun jenis penyakit terminal yaitu yang pertama, kanker yang sudah masuk ke staging lanjut. Yang kedua, penyakit degeneratif sering terjadi pada lansia. Nah, yang ketiga, penyakit paru obstruktif kronis. Keempat yaitu Parkinson. Yang kelima, stroke. Yang keenam yaitu penyakit genetika. Yang ketujuh, gagal jantung. Dan yang kedelapan, penyakit infeksi HIV AIDS yang sudah memberi dampak komplikasi ke seluruh tubuh. Nah, adapun manajemen dari nyeri ini, yaitu manajemen dari nyeri non farmakologik juga bisa diberikan untuk pasien terminal dengan nyeri pada ambang batas sedang berat, yang skalanya itu dari skala 6 sampai 7 dengan teknik tarik nafas dan dalam relaksasi, guided imagery, distraksi atau pengalihan perhatian, massage atau stimulator saraf perifer untuk memberi peredaan pada nyeri. Nah, masuk dalam pembahasan tentang terapi. Dari pembahasan di atas, adapun terapi yang dinamakan dengan komplementer, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dari terapi adalah upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan kesehatan orang yang sedang sakit. Nah, pengobatan komplementer sifatnya adalah pengobatan yang melengkapi atau menyempurnakan. Nah, kemudian menurut WHO juga, terapi komplementer ini merupakan pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Menurut
Widyastuti 2004. Nah, contoh pengobatan terapi komplementer jamu seperti salah satunya jamu yang merupakan ramuan asal Nusantara dan bukan merupakan salah satu terapi komplementer. Namun bila diterapkan di Filipina, jamu termasuk terapi komplementer. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis dari terapi komplementer ini, yang dimana menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 1109 2007, yaitu pertama, intervensi tubuh dalam pikiran atau mind and body intervention, hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, doa, dan juga yoga. Nah, kemudian yang kedua yaitu sistem pelayanan pengobatan alternatif seperti akupuntur, akupresur, naturopati, homeopati, aromaterapi, dan ayurveda. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, yaitu cara penyembuhan manual. Nah, cara penyembuhan manual ini dapat dilakukan seperti chiropractic, healing touch, tuina shiatsu, osteopati, ataupun pijat urut. Nah, kemudian yang berikut itu pengobatan farmakologi dan biologi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti jamu, herbal, dan juga gurah. Nah, kemudian yang berikut yaitu ada diet dan nutrisi. Untuk pencegahan dan pengobatan ini dapat dilakukan seperti diet makro, nutrien, dan juga mikronutrien. Yang berikut itu ada cara lain dalam diagnosa dan pengobatan, yaitu seperti terapi ozon, hiperbarik, dan juga EEC. Nah, dari keseluruhan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penyakit terminal Irlens ini adalah suatu keadaan di mana pasien yang sedang menjalani sakit yang sudah tidak memiliki harapan bisa sembuh dari kesakitan tersebut, hingga dirinya sangat dekat dengan ajal atau kematian. Nah, reaksi yang diberikan pasien dalam keadaan seperti itu bersifat sangat individual, bergantung pada berbagai aspek dalam diri pasien itu sendiri. Nah, demikianlah penjelasan dari video saya mengenai penyakit terminal Irlens, kiranya dapat berguna bagi penonton, pembaca, maupun pendengar. Dan mohon maaf jika ada kata kalimat yang salah saya sebutkan, karena di sini saya juga masih belajar, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.